Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi yang berjudul Model Pemberdayaan Masyarakat yang beranggotakan Trivia Amalia, Natalia Mega Selvi, saya Rizky Sitsandwi, Mama Himala, Vina Dwi Nurlaili, Yulitri Susanti, dan Ahmad Bekti Fajareka. Berikut materi yang dapat kami sampaikan. A. Model pemberdayaan masyarakat. Kemiskinan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, terutama wilayah pedesaan, disebabkan oleh lemahnya pertahanan ekonomi keluarga. Kuatnya daya tahan ekonomi keluarga akan sangat menentukan kekuatan ekonomi di suatu wilayah. Pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran melalui berbagai program dan berbagai lembaga. Program pemberdayaan dapat berupa program pendidikan dan pelatihan kerja untuk masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Pemberdayaan masyarakat harus melibatkan berbagai potensi yang ada di masyarakat. Elemen yang terkait adalah yang pertama, peranan pemerintah. Artinya, pemerintah harus mampu membangun partisipasi dan mampu membangun dialog dengan masyarakat. Yang kedua, organisasi kemasyarakatan di luar lingkungan masyarakat seperti LSM, organisasi nasional dan lokal. Yang ketiga, lembaga masyarakat yang tumbuh di dalam masyarakat itu sendiri, seperti PKK, Karang Taruna, dan sebagainya. Keempat, koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat. Agen pembaharu. Menurut Rogers, agen pembaharu adalah seorang individu yang mempengaruhi keputusan inovasi klien ke arah yang dianggap diinginkan oleh agen pembaharu. Sedangkan Stoner mengemukakan bahwa agen pembaharu adalah orang yang memegang peranan pemimpin dan bertanggung jawab untuk mengelola proses perubahan. Peran agen pembaharu dalam memperkenalkan inovasi terhadap masyarakat yaitu A. Membangkitkan kebutuhan untuk berubah, B. Mengadakan hubungan untuk perubahan, C. Mendiagnosa masalah, D. Menciptakan motivasi untuk berubah pada diri pengadopsi, E. Merencanakan tindakan pembaharuan, F. Memelihara program pembaharuan dari berbagai hambatan, G. Menciptakan kemandirian mengadopsi. C. Model agen pembaharu. Untuk memberdayakan organisasi di luar pemerintah, perlu diperkirakan model pemberdayaannya. Model pemberdayaan yang dilakukan adalah menyangkut kelembagaan, yang meliputi efisiensi struktur, fungsi, gaya kepemimpinan yang visioner, adanya dikresi dalam pengambilan keputusan, fungsionalisasi hubungan, dan komunikasi interaktif. Model agen pembaharu terdiri dari berikut ini. Adalah suatu bagian pemberdayaan agen pembaharu yang program atau kegiatan sesuai untuk mengembangkan dan memberdayakan agen pembaharu. Konteks ini merupakan program yang bisa dituangkan dalam rancangan pemberdayaan agen pembaharu, yaitu meliputi pertama, aspek kelembagaan, kedua, aspek sistem manajemen, yang ketiga, aspek kinerja organisasi, yang keempat, aspek penguasa materi pemberdayaan. Model agen pembaharu yang ketiga adalah proses, yaitu seluruh kegiatan atau langkah-langkah secara bertahap yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan agen pembaharu yang terdiri dari A. Pendekatan capacity building, yaitu untuk memberdayakan kelembagaan agen pembaharu. B. Pendekatan New Public Management untuk meningkatkan kemampuan manajerial agen pembaharu secara internal. C. Pendekatan kinerja untuk peningkatan kinerja organisasional agen pembaharu. D. Pendekatan substansional melalui pengorganisasian pembaharu KAP agar dapat menciptakan kemandirian masyarakat. Poin yang keempat adalah output, yaitu cara yang memperhatikan output dari proses pemberdayaan untuk memperoleh agen pembaharu yang memiliki kemampuan yang dapat diwujudkan. Adapun tingkatan keberdayaan agen pembaharu antara lain A. Proses capacity building dapat menghasilkan agen pembaharu yang memiliki kemampuan organisasional yang kuat. B. Proses new public management yang dapat menghasilkan kemampuan manajerial. C. Proses perbaikan kinerja agen pembaharu yang dapat mengantarkan pada pencapaian tingkat keberdayaan sebagai agen pembaharu yang memiliki kinerja tinggi. D. Proses substansi KAP yang dapat mengantarkan pada tingkat keberdayaan agen pembaharu sebagai agen yang profesional. Poin selanjutnya adalah outcome.
Outcome adalah nilai guna yang muncul setelah agen pembaharu mempunyai tingkat pemberdayaan tertentu. Adapun tingkat pemberdayaan yang diperoleh adalah tahap pertama. Agen pembaharu berdaya sebagai mitra kerja atau pendamping evaluasi program pemberdayaan masyarakat. Tahap kedua, agen pembaharu berdaya sebagai mitra kerja atau pendamping dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat. Tahap ketiga, agen pembaharu berdaya sebagai mitra kerja atau pendamping dalam advokasi. Tahap keempat, agen pembaharu berdaya sebagai mitra dalam perencanaan hingga evakuasi program pemberdayaan masyarakat. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.